mataku dan lihat wajahmu, ku tersanjung bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku terkagum karena semua yang baik dalam hidupku, yes, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, Tuhan. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, yes, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Diciptakan untukmu, Tuhan. Ku diciptakan untuk mengenalmu. Ku diciptakan untuk menyembahmu, Tuhan. Oh, di dalam setiap waktu ku serahkan seluruhnya, ku tanggalkan seluruhnya, hanya untuk mengenalmu, oh Tuhan. Tak ada yang bisa menggantikan kasih-Mu. Hey.
Shalom. Kita masuk kembali dalam ibadah VIP. Kita akan dengar sabda Tuhan. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Maha besar Bapa kami di dalam sorga, Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami masuk dalam ibadah VIP di malam hari ini. Pengurapan atas kami. Puji Tuhan, tempatkan khusus hamba-Mu di dalam alur-alur kehendak-Mu sehingga nyata menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Bapa berfirmanlah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini kita masuk dalam ibadah VIP, Victory in Prayer, kemenangan di dalam doa. Tema yang saya angkat pada kesempatan ibadah ini, jalan yang membuat terjadinya mujizat. Saya akan membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Injil Matius pasalnya yang ke-15 dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-39. Singkat saya ceritakan terlebih dahulu, ini adalah mujizat Tuhan. Tuhan memberikan mujizatnya, memberikan makan 4.000 orang dengan mujizat dari Tuhan. Nah, melalui pengalaman ini kita akan simak bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang juga harus terjadi atas hidup kita sekalian. Terlebih kita sekarang ini menghadapi banyak masalah, persoalan, khususnya dengan virus corona yang begitu melanda kehidupan umat manusia di seluruh dunia. Nah, kita akan perhatikan di tengah-tengah masalah ini kita hidup di dalam firman Tuhan, dan melalui firman Tuhan yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama, saudara perhatikan bahwa Allah mengerti tentang kehidupan kita. Allah mengerti tentang kondisi yang ada. Saya akan membaca di dalam ayat yang ke-32. Matius pasal yang ke-15 berkata begini. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Tadi saya katakan yang pertama, Allah mengerti. Sudah 3 hari orang-orang yang begitu banyak mengiring Tuhan, mendengar pengajaran daripada Tuhan. Allah mengerti 3 hari. Mereka mengalami rasa lelah, rasa lapar. Jadi perhatikan, dalam kehidupan kita juga tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Memang ada banyak alasan untuk kita takut, banyak alasan untuk kita khawatir, tapi kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan yang mengatasi rasa khawatir dan ketakutan itu. Jadi sekali lagi saya ingin katakan, hal yang pertama yang kita dapatkan dari kebenaran firman Tuhan, Allah mengerti tentang keadaan hidup kita. Saudara-saudara, kita bersyukur bahwa Allah itu mengerti tentang keadaan apa yang sekarang sedang terjadi atas hidup kita. Kita mau taat juga kepada anjuran pemerintah, tinggal di rumah, cuci tangan, pakai masker, jarak, jaga jarak dengan orang yang lain, jangan berkerumun. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita jangan merasa ditekan. Ini keadaan melanda kehidupan umat manusia, dan sekali lagi saya ingin katakan, saya ulang kembali katakan, Allah mengerti tentang keadaan kita. Apa saya juga tidak tertekan? Sudah 3 bulan saya hanya di kamar saja, tidak bisa keluar, tidak bisa mengadakan kegiatan bebas, bisa tertekan. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, Allah mengerti tentang keadaan saya. Amin. Usia saya sudah lanjut, lansia, lanjut usia itu artinya
renta dan rentan. Jadi saya bersyukur tinggal di rumah, tidak jalan ke sana kemari, dijaga kesehatan oleh kondisi yang ada. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam hidup rumah tangga kita, dalam hidup pelayanan kita, kita selalu katakan Allah mengerti tentang keadaan hidupku. Yang kedua, kita perhatikan saudara-saudara di dalam ayat yang ke-35 dan ayat yang ke-36, 35 dan 36 dikatakan begini. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Nah, yang kedua, saudara-saudara, di tengah-tengah rasa lapar orang yang selama 3 hari ikut Tuhan, di tengah-tengah penderitaan secara lahiriah, yang kedua kita perhatikan, Allah adalah sumber mujizat. Tidak ada makanan, hanya sedikit roti dan sedikit ikan. Itu pun ada punya anak-anak, seorang anak. Di sini kita melihat bahwa Allah itu sumber mujizat hidup kita oleh karena mujizat Tuhan. Saya bersyukur mujizat yang pertama saya diselamatkan oleh Tuhan. Mujizat yang berikutnya saya bersyukur bahwa keluarga kami ikut Tuhan, anak-anak melayani Tuhan. Itu mujizat. Banyak orang tua merindukan anak-anaknya jadi hamba-hamba Tuhan, jadi menjadi hamba-hamba kebenaran. Saya bersyukur Allah adalah sumber mujizat. Nah, jadi saudara-saudaraku kekasih-kekasih Tuhan, kita perhatikan, kalau kita yakin bahwa Allah itu adalah sumber mujizat, tidak perlu lagi khawatir tentang hidup ini. Seorang janda di Sarfat menderita, tidak ada lagi bahan makanan yang cukup. Tetapi waktu dikunjungi oleh Allah melalui seorang hambanya yang bernama Elia, tepung yang sedikit, minyak yang sedikit itu diubahkan menjadi mujizat yang luar biasa. Jadi kembali saya ingin katakan dengan tegas kembali kepada saudara-saudara sekalian, Allah itu adalah sumber mujizat. Kita boleh pandai, kita boleh pintar, kita punya pendidikan tinggi, silakan. Tapi segala sesuatu di atas itu adalah Tuhan yang menguasai hidup kita. Dari hari ke hari, dan hidup kita hidup oleh karena mujizat Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara perhatikan, saya akan membaca dalam ayat 37 dan 38 berkata begini. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, yang ketiga, di tengah-tengah kehidupan kita, kita harus perhatikan bahwa Allah itu selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Amin, saudara. Allah selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Sebelum pandemi ini, saudara-saudara, virus corona melanda umat manusia. Seringkali kita hidup masing-masing. Bapak rumah tangga sibuk, ibu rumah tangga sibuk, anak-anak sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Jarang bisa bertemu, jarang bisa berbincang-bincang, jarang bisa ngobrol. Tapi dengan kita tinggal di rumah saja, kasih yang mula-mula itu muncul kembali. Istri dengan suami, orang tua anak-anak, anak-anak saudara bersaudara bisa berkumpul bersama-sama. Betapa indahnya. Jadi katakan saudara-saudara, inilah yang terbaik yang Allah izinkan terjadi dewasa ini yang terbaik. Suami-suami harus berani terus katakan, istriku yang terbaik. Istri-istri katakan bahwa suamiku yang terbaik. Orang tua katakan, anak-anakku yang terbaik. Anak-anak berkata, aku bersyukur, kami bersyukur, orang tuaku adalah orang tua yang terbaik. Jadi yang ketiga, kekasih-kekasih Tuhan, perhatikan bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik. Yusuf dijual ke negeri Mesir, dianiaya oleh saudara-saudaranya sendiri,
Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, masuk di sumur dan lain sebagainya, menderita, jadi budak belian di negeri Mesir. Ini penderitaan. Tapi Yusuf adalah orang yang cinta akan Tuhan, yang senang mendengarkan sabda Tuhan. Dan ternyata Yusuf akhirnya diberikan yang terbaik oleh Allah. Dari penjara dia keluar menjadi pejabat di negeri Mesir, orang kedua di negeri Mesir. Jadi kekasih-kekasih Tuhan, perhatikan bahwa Allah memberikan yang terbaik. Yusuf dari penjara menjadi pejabat negeri. Jangan sampai menjadi pejabat negeri masuk penjara, tapi melalui penjara orang-orang yang percaya akan keluar melambung membungkuk tinggi bersama dengan Tuhan, menikmati kemahabaikan Tuhan. Kiranya sabda Tuhan jadi berkat bagi kita sekalian. Shalom, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Maha besar Bapa di sorga, terima kasih untuk sabdamu bahwa sesungguhnya Allah mengerti tentang keadaan hidup kami, bahkan lebih jauh lagi Bapa di sorga, Allah Bapa di sorga dalam nama Tuhan Yesus adalah sumber mujizat. Terlebih lagi mengucap syukur kami kepadamu Bapa di sorga, bahwa Allah selalu memberikan kepada kami yang terbaik. Terima kasih Bapa di sorga, kondisi dewasa yang ini yang kami hadapi adalah kondisi yang terbaik. Kami bisa bersama-sama menikmati hal-hal yang terbaik dari Tuhan. Bapa, hamba pohonkan berkat-Mu untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Berkati mereka Bapa di sorga, berkati hidup rukun damai sejahtera bersama-sama bagi kemuliaan Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya bersyukur bahwa kesempatan saat ini juga mengingatkan satu momen kebahagiaan kami sebagai suami istri. Saya Pendeta Wisnu Stefanus Elias beserta dengan Ibu Helena Rina Elias, yang jemaat memanggil saya sebagai Bapak Rohani, keluarga memanggil saya Abah yang keren dan beken, dan Mama Rohani dipanggil oleh jemaat di rumah saya selalu panggil Amu. Sebagai rasa kasih sayang, saya panggil Amu. Nah, sesuai dengan firman Tuhan tadi, bahwa yang pertama itu adalah Allah mengerti. Dulu saya pernah patah hati, sampai rasanya putus asa, ditinggal sang pacar. Namun akhirnya ujung dari cerita itu, saya berjumpa dengan seorang gadis Jalan Guntur nomor 13 yang saya seringkali disebut Baheno Nerkom. Inilah jadi istri saya. Jadi saya percaya Tuhan mengerti kebutuhan saya, seorang pendamping dan seorang penolong. Dan saya katakan ini adalah sumbernya daripada Tuhan. Betul Mama? Mama sumber dari Tuhan terus. Haleluya. Dari Tuhan sumber mujizat ini. Dan saudara, yang ketiga tadi dikatakan Allah selalu memberikan yang terbaik. Walaupun mungkin banyak hal saya harus tertatih-tatih sebagai kepala rumah tangga, tapi saya berupaya terus dalam setiap doa saya. Saya katakan istriku adalah yang terbaik yang Tuhan berikan. Itu dulu dari saya. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, saya bersyukur selama 54 tahun kami mengarungi bahtera rumah tangga. Kami merasakan bahwa Allah sungguh-sungguh memelihara keluarga kami. Ya, saya bersyukur dengan 5 orang anak, 5 orang mantu, 10 cucu dan 1 cicit, di mana Tuhan memberkati hidup kami dengan luar biasa. Janji Tuhan seperti waktu pertama kali sudah kami mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, Tuhan berikan firman-Nya dalam Keluaran 23 ayat 25. Hendaklah engkau beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka aku akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, bahkan melalukan penyakit dari tengah-tengahmu. Janji Tuhan itu ya dan amin. Dan saya rasakan sampai pada hari ini benar-benar Tuhan tidak pernah meninggalkan
keluarga kami, keluarga besar Elias. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita sudah dengar firman Tuhan. Kita juga sudah dengar kesaksian dari Bapak Rohani bersama dengan Ibu Rohani. Terima kasih Bapak Rohani dan Ibu Rohani yang sudah memberkati kami dalam ibadah VIP malam hari ini. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, umur panjang, diberkati pelayanan Bapak dan Ibu Rohani. Mari Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun kau berada, mari kita akan akhiri ibadah pada malam hari ini. Kita akan tutup dengan doa berkat. Sebelumnya kita akan juga menyampaikan doa-doa kepada Tuhan ya, dari pokok-pokok doa yang sudah diberikan kepada kami tim VIP. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk malam hari ini buat firman yang boleh kami dengar pada kesempatan hari ini. Bapak Rohani dalam pelayanannya diberkati, Ibu Rohani yang mendampingi dan hari ini juga sama-sama berbagi kepada kami kesaksian. Tuhan juga berkati. Terima kasih. Kami bersyukur kalau pada hari Sabtu 11 Juli mereka hamba-hambamu ini, orang tua Rohani kami ini boleh berhari ulang tahun pernikahan. Semua anugerah Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan pada kesempatan malam hari ini, dimanapun mereka berada, berkati Tuhan. Kalau di antara mereka hari ini masih ada yang bekerja, masih ada yang melakukan tugas atau sedang dalam perjalanan kembali dari tempat pekerjaan, Tuhan menyertai mereka dimanapun mereka berada. Anak-anak yang akan kembali masuk sekolah pada hari Senin ini, kami percaya juga Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Kami bersyukur untuk anak-anak yang sudah mendapatkan sekolah, walaupun mungkin ada di antara mereka tidak mendapatkan sekolah yang diinginkan, biarlah semua kehendak Tuhan saja yang terjadi. Berkati mereka yang akan masuk di PAUD, taman kanak-kanak, di SD, di SMP, SMU, SMK, berkat Tuhan berlimpah-limpah. Untuk anak-anak kami yang juga masih berjuang untuk mendapatkan perguruan tinggi negeri, Tuhan juga tolong, anugerah Tuhan dilimpahkan. Termasuk dalamnya ada Jojo, ada Fanya, ada Rio Vito, dan rekan-rekan remaja yang lain yang juga berjuang untuk mendapatkan perguruan tinggi. Mari juga Tuhan tolong kalau pada saat tesnya mereka menyelesaikan dengan baik, diberikan kesehatan, diberikan kemampuan, hikmat dari Tuhan. Bahkan ketika mereka masuk pun mereka juga dicukupkan segala-galanya, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk mereka yang hari ini sedang mengalami sakit. Tuhan juga melawat mereka satu persatu. Teringat dengan ibu dari istri dari Bapak Alfon Nenobesi yang baru saja menjalankan kuret. Mari juga Tuhan tolong. Terima kasih kalau Tuhan belum izinkan anak kedua lahir. Semua adalah anugerah Tuhan. Berikan kekuatan, penghiburan bagi Pak Alfons Nenobesi dengan istri, bahkan anak mereka untuk menerima kenyataan kalau Tuhan belum izinkan. Mari Tuhan berikan yang terbaik. Kami percaya anugerah-Mu dilimpah-limpahkan. Teringat dengan Keisha dan Yogi yang juga merindukan kembali dipercayakan untuk memiliki seorang anak. Tuhan juga berkati. Tuhan berikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami percaya semua anugerah Tuhan. Teringat dengan Saudari Lucy, dengan apa yang sudah diberikan, memberkati jemaat Tuhan, memberkati hamba-hamba Tuhan, memberkati mereka yang di luar Tuhan. Mereka juga boleh menikmati berkat melalui Ibu Lucy. Tuhan juga berkati. Kami berdoa untuk pasangannya Junki yang ada proyek pada tanggal 22 sampai 29 Juli ini. Anugerah Tuhan juga dilimpahkan. Semua berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami teringat dengan Victoria juga, di mana mereka merindukan juga ada anak lahir di tengah keluarga mereka. Victoria dengan suami diberkati. Vicky Nio ini diberkati oleh anugerah Tuhan. Pekerjaan suami di Kupang juga boleh berjalan dengan baik. Kami teringat dengan saudara kekasih kami Giot Sitanggang, juga Tuhan tolong. Tuhan berikan
kesembuhan, anugerah-Mu dilimpahkan. Terima kasih teringat untuk ibadah pelayanan pada hari Sabtu, gabungan dari Komisi Anak, Remaja Pemuda, Komisi Bapak, Komisi Wanita dan Lansia. Biarlah ibadah pada hari Sabtu juga ibadah yang penuh dengan lawatan Tuhan. Hari Minggu ada ibadah 2 kali, pukul 9 pagi dan pukul 10.30 pagi. Tuhan juga memberkati, terjadi lawatan Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, dimanapun kau berada, mari kita kedangkan tangan kita dua-dua. Kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan berikan kemampuan atas hidup kita. Sekarang terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, tinggal bersama dengan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati katakan amin. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Inilah waktunya.